Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Agro. Agro merupakan beberapa saham yang banyak dimintai tolong untuk dianalisa, mungkin karena dalam hampir 2 minggu terakhir ini trennya terus bergerak turun. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Agro bergerak sangat downtrend. Dari sebelumnya berada di sekitar harga 2000, langsung turun saat ini tepat di harga 1400. Jika kita tarik mundur, bisa kita lihat harga 1400 sebelumnya merupakan resisten dari saham Agro ini. Jadi saat ini berubah menjadi supportnya. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus mengarah ke bawah. Jadi secara tren jangka pendek maupun jangka menengah, Agro saat ini memang trennya sudah tidak bagus karena sudah bergerak sangat downtrend. Dan bisa kita lihat untuk harga di bawah 1400 masih ada satu support lagi di sekitar 1060 di sekitar daerah sini. Dan bisa kita lihat untuk data broker summary pada penurunan hampir 6% ini masih ada distribusi. Sedangkan asing memanfaatkan kesempatan ini untuk terus akumulasi saham ini. Jadi Agro terus bergerak turun, asing terus masuk akumulasi di harga bawah. Dari data yang kita dapat, karena sudah turun hampir 2 minggu, Agro ada potensi untuk technical rebound sementara. Apalagi saat ini tepat berada di support di harga 1400. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham Agro, memang saat ini menurut saya masih bisa dipantau. Apalagi asing terus masuk akumulasi di harga bawah. Tapi untuk entry sebaiknya menurut saya hanya trading jangka pendek. Walaupun ada potensi untuk rebound. Jadi teman-teman bisa pantau pergerakan saham Agro. Apabila minggu depan berhasil rebound dari harga 1400, teman-teman bisa ikutan entry. Dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar harga 1600. Jadi apabila Agro berhasil rebound tapi saat mendekati harga 1600 mulai berbalik arah kembali, pertimbangkan untuk take profit atau memang mau hold selama masih bertahan di atas harga 1400 sebenarnya masih oke. Tapi teman-teman harus ingat saat ini trennya downtrend, jadi potensinya lebih besar itu malah mengarah ke bawah karena saat ini belum ada tanda-tanda untuk reversal trend, kecuali berhasil rebound, gagal break, mulai bergerak sideways. Kalau apabila mulai bergerak sideways, ada potensi Agro untuk reversal trend dari downtrend ke uptrend. Tapi apabila tentang rebound pada saat mendekati harga 1600 malah lanjut turun di bawah harga 1400, Agro berpotensi untuk lanjut bergerak downtrendnya. Karena itu resiko apabila kita entry membeli saham sedang downtrend. Kita harus punya trading plan yang jelas, kita harus berani cut loss apabila ternyata analisa kita salah. Karena bisa-bisa Agro lanjut turun ke 1200 malah bisa lanjut turun lagi ke 1050. Selanjutnya saya akan coba analisa temannya Agro yaitu saham BRIS yang memang secara tren pun hampir mirip dengan Agro. Saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan penurunan saat ini membuat BRIS berada dekat dengan support di harga 1720. Support ini bisa kita lihat pada bulan Juni tahun lalu sempat membuat BRIS berhenti turunnya dan rebound kembali. Jadi pada awal 2021 pun BRIS sempat turun sangat dalam. Tapi pada saat penurunan menyentuh sekitar harga 1720, BRIS berhasil rebound. Jadi saat ini mulai turun mendekati support ini, bisa teman-teman pantau. Apabila masih berhasil rebound seperti pada bulan Juni, teman-teman bisa ikutan entry. Dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin walaupun tidak naik dan turun terlihat ada distribusi. Sedangkan asing bisa kita lihat
selama 1 minggu terakhir ini sudah mulai masuk kembali membeli saham BRIS. Jadi untuk saham BRIS pun menurut saya masih wait and see, bisa spekulatif buy apabila berhasil rebound dari harga 1720 atau di sekitar harga 1700. Dan sama karena saham ini saham downtrend, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Untuk BRIS, resisten terdekat saat ini di 1800, resisten MA50 di sekitar harga 1900, dan resisten MA150 di sekitar harga 2035. Jadi selama BRIS berhasil rebound tapi masih gagal naik melewati kedua garis MA ini, trennya belum uptrend. Tapi minimal masih akan bergerak sideways dan tidak bergerak downtrend lagi. Jadi apabila berhasil rebound, pertimbangkan untuk trading jangka pendek dulu. Karena saat ini belum terlihat ada akumulasi besar. Kecuali teman-teman lihat minggu depan berhasil rebound, plus ada akumulasi besar, terus ada sentimen positif. Sehingga potensi untuk naik menembus garis MA50 dan 150 akan lebih besar lagi. Berikutnya saya akan menganalisa saham Tekim. Tekim hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 7.800. Dan kenaikan ini membuat Tekim berada di sekitar garis MA50 yang saat ini masih berupa resisten di sekitar harga 7.725. Dan secara tren untuk jangka menengah, Tekim saat ini masih belum bagus. Bisa kita lihat untuk Tekim ini selain garis MA50, di atasnya masih ada resisten di MA150 yang saat ini di sekitar harga 8.100. Apabila kita lihat pergerakan saudara dia yaitu INKP yang beberapa hari lalu baru saya analisa, saat ini sudah berhasil naik di atas garis MA150. Jadi polanya hampir mirip karena memang pergerakan kedua saham ini juga harusnya berbarengan. INKP sebelumnya juga berusaha untuk break dari garis MA50, gagal break. Setelah itu berhasil break dan mulai bergerak uptrend kembali. Untuk trading plan INKP, teman-teman bisa coba pantau lagi video yang telah saya buat beberapa hari yang lalu. Jadi untuk Tekim juga saat ini masih berusaha untuk naik di atas garis MA50 dan 150. Selama masih gagal break, Tekim belum bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD saat ini bisa kita lihat telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Dan asing hari Jumat kemarin juga masuk melakukan akumulasi. Dan bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini asing mulai akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Tekim masih ada potensi untuk naik menuju harga 8.000 sampai 8.100 yang merupakan resisten di MA150. Pertimbangkan untuk take profit apabila garis MA150 gagal ditembus. Bisa kita contoh nih, berusaha untuk break dari garis MA150, gagal break dan malah bergerak turun kembali. Jadi apabila gagal break, pertimbangkan untuk take profit, atau memang mau selama masih bertahan di atas garis MA50 pun masih oke. Tapi teman-teman harus disiplin. Karena tren saat ini belum bergerak uptrend. Selanjutnya saya akan analisa saham BBTN. Saham BBTN hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 1.720. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BBTN saat ini memang masih bergerak sideways. Dengan resisten masih di harga 1.800 yang dalam beberapa bulan bisa kita lihat masih gagal ditembus saham BBTN. Tapi walaupun hari Jumat bergerak naik, BBTN saat ini sudah berada di bawah garis MA50. Yang saat ini berada di sekitar harga 1.720. Walaupun masih kuat berada di atas support di harga 1.700. Tapi menurut saya sudah harus hati-hati karena secara tren BBTN sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Dan untuk garis MA150 saat ini di sekitar harga 1.640. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin masih ada distribusi. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini kembali masuk akumulasi saham BBTN. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu BBTN berada di atas garis MA50 baru teman-teman entry dengan target take profit di sekitar harga 1.800. Jadi selama dia masih gagal break dari garis MA50, sebaiknya jangan entry dulu walaupun masih kuat berada di harga 1.700. Karena selama masih gagal naik di atas garis MA50, saya lihat BBTN potensi lebih besar untuk mengarah ke bawah dengan target penurunan di garis MA150 atau di 1.640. Jadi apabila baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu.
Saham terakhir yang saya analisa adalah saham TUR. Saham TUR hari Jumat kemarin masih lanjut turun 4% lebih ke harga 1070. Bisa kita lihat di grafik, secara tren TUR saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan hari Jumat kemarin telah turun di bawah support di harga 1100. Dan untuk support berikutnya bisa kita lihat di sekitar harga 1050. Dan support yang lebih kuat saya lihat masih di support psikologis di harga 1000. Jadi saat ini secara tren TUR masih belum layak untuk entry karena masih bergerak sangat downtrend. Apalagi sudah turun di bawah support di harga 1100. Walaupun memang belum terkonfirmasi break, tapi dengan lihat candle yang solid seperti ini, potensinya lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini kembali mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 4% ini pun masih ada distribusi. Dan asing kembali keluar dari saham TUR hari Jumat kemarin setelah hari Kamis terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun minggu depan ada potensi untuk rebound sementara, saya lihat potensinya dalam 1 minggu ke depan masih besar potensinya untuk turun mengetes harga 1050. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham ini dengan alasan saat ini harganya sudah lumayan murah, sebaiknya tunggu di daerah support di 1050 atau yang lebih baik lagi di harga 1000. Tapi ingat, selalu saya jelaskan, saham-saham downtrend apabila teman-teman mau entry harus sangat disiplin. Walaupun ada beberapa menyatakan sebaiknya tunggu beli di daerah downtrend daripada tunggu dia balik ke uptrend. Saham-saham downtrend bisa teman-teman dapat murah, tapi bisa juga setelah teman-teman beli malah harganya akan lebih murah lagi. Jadi menurut saya pribadi resiko kita beli saham downtrend lebih besar daripada kita beli saham sedang uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.